Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agman dengan nomor induk mahasiswa 25105360733. Saya mahasiswa PPG Guru dalam jabatan tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan program bidang studi guru bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hai. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini kita akan melakukan layanan konseling bimbingan kelompok klasikal. Oke, kita mulai. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir semua ini di kelas? Ada yang tidak masuk? Ada? Berapa orang? 2. Oke, tidak apa-apa ya, mungkin besok bisa masuk seperti biasa. Oke. Di sini Ibu akan melakukan layanan konseling dengan topik atau tema yaitu tentang disiplin diri. Baik. Sebelum dimulai, kita baca doa dulu. Boleh dipimpin KM-nya mana? Iya, boleh. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, terima kasih. Baik, sebelum dimulai kita ice breaking dulu ya. Ya. Ada yang sudah bisa tepuk semangat? Bisa. Oke, kita coba praktekkan dulu ya. 1, 2, 3. Kekompakannya Ibu minta. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillah Ibu lihat semuanya penuh dengan semangat untuk mengikuti layanan konseling hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan konseling dengan topik disiplin diri. Disiplin diri ini yaitu salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan dari disiplin diri. Nah, disiplin diri adalah salah satu kunci meraih keberhasilan, yaitu dengan tujuannya peserta didik dapat memahami dan membiasakan untuk disiplin diri sebagai salah satu kunci meraih kesuksesan serta dapat melakukan pembiasaan dalam disiplin diri di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan di masyarakat. Nah, itu salah satu dari tujuan disiplin diri. Pengertian. Nah, ini pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, disiplin, coba ada yang mau bacakan, boleh? Yang kencang suaranya. Kencang menurut Kamus Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan
dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Kedisiplinan berarti ketaatan atau kepatuhan seorang terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma-norma, dan hukum yang berlaku. Nah, itu disiplin menurut Kamus Bahasa Indonesia. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Irma. Nah, disiplin diri ini artinya itu kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Nah, misalnya, contohnya, disiplin kalian dalam menggunakan waktu. Terus disiplin dalam melaksanakan ibadah dan disiplin belajar atau dalam kerja. Selanjutnya ada manfaat disiplin. Nah, bisa kita lihat di sini manfaat dari disiplin diri itu yaitu satu, membentuk kebiasaan baik. Nah, contohnya misalkan kalian yang selalu negatif, kita balikan. Nah, balikan menjadi membentuk kebiasaan yang baik. Contoh perilaku, kalian suka bangun kesiangan, bangun jam 6 pagi, kalian sekolah pagi. Nah, kita bentuk kebiasaan baiknya, rubah dengan bangun lebih awal, misalkan jam 4 atau jam setengah 5 menjelang azan subuh. Oke. Nah, terus selanjutnya meningkatkan prestasi belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, membantu hidup lebih tertib dan teratur, mencegah kebiasaan buruk dan bekal untuk Masa depan. Mengapa disiplin itu sulit? Nah, di sini manusia memiliki sifat-sifat mendasar. Nah, kita ini sebagai manusia pasti sudah mempunyai sifat-sifat mendasar. Nah, di sini contohnya cenderung bermalas-malasan. Nah, itu udah pasti ya ada di dalam diri kalian. Nah, terus ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya dan keinginan untuk melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, kita selalu menganggap pekerjaan sebagai beban. Nah, ini selalu malas itu karena kita selalu menganggapnya suatu pekerjaan atau suatu tugas itu merupakan beban. Betul nggak? Betul. Jadi intinya malas. Seperti tugas itu kan beban tuh perasaannya, padahal itu sudah kewajiban kita sebagai siswa. Nah, terus manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu yang lama. Udah pasti, apalagi dikasih tugas, pasti ujung-ujungnya bosan. Ya, bosan karena ini guru selalu ngasih tugas. Atau mungkin kalian bergaul dengan teman yang tidak sesuai, pasti bosan main dengan si itu. Nah, mungkin ya, tapi kita kembali ke disiplin. Nah, selalu dipakai. Selanjutnya macam jenis disiplin. Nah, di sini disiplin itu ada beberapa macam atau jenisnya. Ya, di sini itu ada disiplin pribadi, disiplin sosial, dan disiplin kebangsaan atau nasional. Nah, disiplin pribadi di sini pengarahan diri terhadap tujuan pribadi dengan cara latihan dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Disiplin sosial yaitu ketaatan terhadap norma, nilai, dan tata tertib yang berlaku di masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Nah, kalau disiplin sosial ini yaitu pergaulan kalian di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, disiplin kebangsaan atau nasional. Nah, ini
kemampuan dan kemauan untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh negara dan menjaga persatuan. Kiat untuk disiplin diri. Nah, ini kiat-kiat untuk disiplin diri. Nah, di sini ada nih beberapa kiat untuk disiplin. Pertama, kita harus merasa bahagia dulu. Nah, semangat intinya. Bahagia atau semangat. Kekuatan bahagia juga berpengaruh terhadap kinerja diri Anda untuk lebih aktif dan bersemangat. Jadi sesuatu itu harus dengan bahagia dulu. Nah, selanjutnya agenda. Seperti di atas tadi, buatlah agenda harian Anda. Bagi yang masih sekolah, membuat agenda sangatlah penting. Nah, untuk menghilangkan kemalasan yang mungkin setiap hari muncul untuk seorang pelajar. Nah, rajin beribadah. Nah, udah pasti ibu percaya ya dengan kalian pasti rajin beribadah. Ternyata rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah ada waktu untuk Anda beristirahat, untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan. Nah, tuh sugesti. Nah, kalian suka merasa sugesti? Pernah merasakan sugesti seperti apa? Sugesti jadikan menjadi teman imajinasi Anda. Dengan sugesti tersebut, dorongan dari dalam diri Anda menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat Anda lebih disiplin. Nah, kerja tuntas. Selesaikan setiap agenda Anda dengan hasil yang baik. Nah, hasil yang baik. Dan kerjakan hingga tuntas. Lakukan hingga kita terbiasa. Nah, ini ada pesan moral dari topik kita yaitu disiplin diri. Pesan moralnya apa? Coba Teh dibacakan. Desi boleh dibacakan. Semua kesuksesan menjadi dasar dirimu sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri merupakan sebuah langkah menuju kesuksesan. Dengan kedisiplinan, semua hal akan terjadi. Untuk mendapatkan hal-hal terbaik dibutuhkan disiplin yang lebih besar. Nah, itu pesan moralnya. Semua kesuksesan menjadi dasar diri kalian. Nah, terus disiplin ini terhadap diri sendiri itu merupakan langkah menuju ke kesuksesan. Nah, kalau dengan kedisiplinan semua hal akan terjadi. Nah, alhamdulillah kalau kita rajin, disiplin sesuai dengan agenda, perencanaan, diterapkan semua, dilaksanakan, insya Allah semua hal atau cita-cita kalian akan terjadi. Satu lagi, untuk mendapatkan hal terbaik dibutuhkan disiplin yang lebih besar. Aku bikin minum dulu ya. Oke. Aku pakai apa ya? Monggo. Warnanya lagi kenceng. Mampar enak nih. Oh ya, gaskan lah. Buku yang tadi kita pinjam dari perpus dibawa siapa ya? Ya ampun, Dit. Harus banget kerjaan tugas kawan ya. Iya, Dit. Kayak di kelas aja deh kamu. Ya, Roy. Aduh. Mobilnya mati. Kok minumannya cuma dua, Des? Iya. Wifi-nya emang matiin dan minumannya cuma dua kok. Buat aku sama Radit aja. Aku tadi denger loh omongan kalian berdua ke Radit. Bukan gitu loh, Des. Udah, Dis. Enggak apa kok. Kenapa dari mananya, Dit? Radit datang ke sini, lalu langsung ngajak tugas itu salahnya di mana? Maafin aku, Dit. Iya, Dit. Aku minta maaf ya. Yuk, maafin kok. Nanti habis tugas kita mampir sebentar yuk. Tapi tetap, yang utama mengerjakan. Terima kasih. Nah, tadi kalian udah simak mengenai video tentang disiplin diri. Nah, di sini kalian tadi simak beberapa tayangan film, hanya beberapa menit sih, cuma 6 menit. Nah, di sini bisa kalian ambil maknanya dan simpulkan tentang disiplin diri di video ini. Boleh? Silakan. Siapkan, bagikan ke temannya. Siapkan pensilnya.
Kurang berapa? Oke. Sebelum kalian simpulkan dari video ini, apakah ada nilai positifnya atau nilai buruknya? Nah, sekarang boleh kalian simpulkan menurut yang kalian tadi simak. Boleh. Nanti per kelompok ketuanya nanti presentasikan ke depan dari hasil menyimak video tadi. Kalian boleh rundingan. Boleh. Ya, boleh rundingan. Nanti siapa ketuanya boleh presentasikan. Kita bagi 4 kelompok ya. Kita bagi 4 kelompok. Oke, silakan. Boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Menurut pendapatnya masing-masing boleh disampaikan pada ketua kelompoknya. Nanti presentasikan ke depan menurut sesuai satu kelompok 1 orang. Tadi kalian sudah simak dengan videonya ya. Jadi kalian sesuaikan dari materi disiplin ini dengan video tadi. Ada apa hubungannya? Berhubungannya seperti apa? Tadi di video itu tadi mereka akan kerja kelompok, tetapi yang 2 orang malah kemana gitu. Nah, coba kalian simpulkan dan sesuai tadi yang kalian simak. Nanti kalau hasilnya dipresentasikan ke depan. Boleh dengan ketua kelompoknya atau anggotanya boleh. Silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya, dibuatkan satu jawaban dan dipresentasikan pendapat satu kelompok dengan tadi yang kalian simak di dalam video. Ada hal tentang apa di dalam video tadi. Jika sudah, boleh ke depan. Sudah? Ya, boleh. Perwakilan dari satu kelompok ke depan. Kelompok ke depan. Boleh dipresentasikan hasil dari kalian menyimak apa yang ada di dalam video tadi. Boleh? Silakan perwakilan. Ya, perwakilan dari Cynthia, kelompok Cynthia boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang tadi kita tonton, kita harus selalu terbiasa dengan kedisiplinan agar kita bisa meraih tujuan yang sedang kita raih. Disiplinlah dengan tanggung jawab, karena dengan kita tanggung jawab akan membawa kita ke masa depan yang sukses. Kita harus disiplin diri atas tugas yang diberikan oleh seorang guru dengan penuh tanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ambil kesimpulan dari yang tadi adalah kita harus tetap disiplin walaupun itu bukan di sekolah, dan kita tidak boleh malas-malasan untuk mengerjakan tugas yang diberi oleh ibu atau guru. Kita harus selalu disiplin dimanapun berada, baik itu di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Jika kita mendapatkan tugas, kita harus segera kerjakan, ataupun kegiatan yang harus kita lakukan, kita harus segera kerjakan dan selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok ini 2 lagi.
No. Kelompok. Ya. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari video tersebut, kita harus bisa disiplin biar kita bisa membawa bekal untuk masa depan. Tepuk tangan buat kelompok diskusi. Selanjutnya terakhir kelompok 4. Silakan perwakilan. Boleh. Tadi disiplin diri mengerjakan tugas kelompok agar meraih masa depan dan mencapai cita-cita. Iya, boleh. Bagus. Itu pendapat dari kelompoknya masing-masing. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Ibu sekali lagi ucapkan terima kasih karena per kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan menyimak dari tadi video. Nah, di sini Ibu melayani layanan konseling kita itu dengan metode tandur. Ada yang tahu tandur? Ya, metode tandur itu yaitu 1 T-nya tumbuhkan minat. Nah ini 2 A-nya apa coba? Ada yang tahu? A-nya alami prosesnya. 3 N-nya namai pembelajarannya, dari inti pembelajarannya. D-nya demonstrasikan. Nah, seperti tadi itu kita sudah mendemonstrasikan hasil dari kelompoknya. Dari D-nya itu sekarang terakhir U dan R. Nah, yang U-nya yaitu ulangi. Nah, ulangi. R-nya rayakan. Nah, itu. Nah, jadi di sini kita sudah belajar layanan konseling, bimbingan kelompok, klasikal dengan metode tandur. Nah, tadi kalian itu sudah mengalami prosesnya sampai dengan tadi yang akhir itu apa? Mendemonstrasikan dan ulangi. Nah, sekarang mau kalian berikan jawaban tentang kedisiplinan. Nah, coba Ibu sekarang mau tanya Desi. Coba menurut Desi kedisiplinan itu seperti apa? Dari tadi yang materi Ibu paparkan sampai dengan videonya, coba menurut Desi seperti apa kedisiplinan? Kedisiplinan kita diterapkan di lingkungan masyarakat, ya. Oke, kalian sudah mengerti dengan topik kedisiplinan? Mudah-mudahan kalian bisa terapkan kedisiplinan ini dalam diri sendiri untuk mencapai, meraih kesuksesan, keberhasilan di masa depan. Karena tadi sudah kalian presentasikan ke depan hasil dari kelompoknya masing-masing, kita ice breaking lagi. Oke, tadi tepuk semangat sudah, sekarang kita nyanyi ampar-ampar kisah. Oke, supaya kita rileks. Oke, jangan tegang ataupun ngantuk-ngantuk. Oke, 1, 2, 3, semangat. Nah, itu coba Ibu tanya. Ini siapa
disiplin nasional atau kebangsaan. Coba menurut Cindy seperti apa? Tadi sudah dipaparkan. Karena Ibu lihat kalian sangat semangat, sangat antusias. Nah, sekarang Ibu mau minta umpan balik dari kalian mengenai topik di kedisiplinan tadi. Ibu bagikan evaluasi kalian, refleksi ya. Nah, ini diisi. Itu kumpulkan dulu yang tadi, boleh. Ini bagikan temannya. Kasih nama, kelas. Nah, di situ umpan baliknya di situ sudah tertera. Untuk lembar evaluasinya, pesan baik. Ibu minta umpan baliknya ya. Di situ ada satu apa? Pesan baik yang kalian dapatkan selama mengikuti kegiatan bimbingan ini. Terus ada kesan. Kesan apa yang kalian berikan kepada guru BK untuk hari ini? Saran apa yang kalian berikan untuk kegiatan BK selanjutnya? Dan diisi lagi untuk ke bawahnya evaluasi hasilnya dan lembar evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok. Mangga silakan diisi, Ibu tunggu. Sudah? Sudah? Boleh dikumpulkan? Di akhir, Ibu akan menyimpulkan tentang disiplin diri ini, yaitu merupakan ketaatan atau kepatuhan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kita sebagai siswa yang baik, kita harus bisa memanajemen waktu kita, yaitu untuk mencoba disiplin diri lebih baik. Karena dengan disiplin diri, dengan kedisiplinan, kita pasti akan meraih keberhasilan, kesuksesan di masa depan. Baik, sebelum ditutup, Ibu ucapkan terima kasih sebelumnya kepada peserta didik. Semoga kalian selalu sehat selalu, rajin belajarnya, rajin sekolahnya, dan terapkan kedisiplinan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Sebelum ditutup, siapa tadi KM-nya? Oke, boleh dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Sebelum kita pulang, awal perbaiki di pembacaan dimana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Baik, terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi untuk siswa-siswa Ibu yang baik, yang sudah meluangkan waktunya untuk pelayanan konseling pada hari ini.
tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam